Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Wira Prayoga, mahasiswa program studi ilmu komputer semester 8. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Internet of Things pada Sistem Monitoring Gas dan Pembersih Kandang bebek otomatis berbasis sensor dan mikrokontrol ESP32. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana sistem bekerja secara otomatis, mulai dari mendeteksi gas, monitoring flow air, monitoring suhu, dan juga bagaimana sistem dapat tampil pada aplikasi secara real time. Baik, ini adalah hasil dari pemasangan alat pada kandang secara langsung. Nah, di sini terdapat 3 box, yaitu dari 3 node. Nah, yang pertama ini adalah node 1 yang terdiri dari ESP32 dan juga terdapat MQ4 sebanyak 2. Untuk jarak dari MQ4 ini yaitu 60 cm dari permukaan kandang, yang dimana ini adalah sebagai alasan dimana jarak ini sudah termasuk yang paling aman dan juga sudah cukup untuk mendeteksi gas secara optimal. Nah, jika didekatkan terlalu rendah, maka akan terkena cipratan air dan juga akan berpotensi diganggu oleh para bebek. Kemudian di sini terdapat sensor DHT22 yang dimana berfungsi untuk sebagai sensor suhu dan juga sensor kelembapan. Lanjut ke node kedua. Nah, node kedua ini terdiri dari ESP32 dan juga sensor flow air YFS201. Nah, di sini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak air yang mengalir pada saat proses pembersihan. Nah, kemudian terakhir node ketiga. Nah, di sini terdapat ESP32, relay, terminal kabel, dan juga solenoid valve yang sudah terpasang pada setiap aliran pipa air. Nah, di sini dimodifikasi pada ujung solenoid, dibuat selang yang sedikit pipih. Ini berfungsi agar meningkatkan tekanan air agar lebih deras saat menyiram. Oke, pertama-tama saya akan melakukan pengujian untuk dari sensor gas MQ4, yang dimana saya uji menggunakan kotoran bebek yang didekatkan ke alat agar mempercepat proses responsif dari pendeteksi gas MQ4 ini. Dan ini hanya dilakukan untuk pengujian saja. Nah, sini terdapat pada gas yaitu untuk MQ2 133. Nah, saya dekatkan kembali terus agar mendapatkan hasil gas yang terus meningkat. Kita lihat dari MQ4 nya yang nomor 2. Nah, di sini terdapat sudah gas berbahaya. Nah, yang sebelumnya 133 menjadi 242, dan itu sudah melebihi dari ambang batas dan terdeteksi sebagai bahaya gas, dan juga secara langsung akan mengaktifkan solenoid valve. Oke, selanjutnya ini merupakan sensor suhu dan juga kelembapan yaitu DHT22, berfungsi untuk memonitoring ataupun mengukur keadaan dari kandang bebek ini. Nah, jika sudah melebihi dari 32 derajat, itu akan juga mengaktifkan dari solenoid valve agar menyiram kandang agar suhu menjadi lebih adem, dan juga ini juga sudah dikalibrasi dan disesuaikan dengan termometer sungguhan. Nah, di sini terdapat datanya, yaitu untuk suhu itu 28,10 derajat Celcius. Nah, untuk pada alat di sini terdapat 30 derajat Celcius, yang dimana terdapat selisih sebesar 2 derajat. Baik, selanjutnya adalah pengujian flow sensor air menggunakan alat YFS201. Nah, di sini saya mengukur flow air menggunakan gelas takar, yang dimana ini sudah ada takarannya, tapi tidak
terlalu terlihat di kamera, makanya saya tambahkan plester hitam untuk menandai bahwa itu adalah 1 liter. Kemudian selanjutnya saya akan lakukan pengujian. Nah, ini sudah berada di plester hitamnya, batas airnya. Kemudian untuk di data yang keluar, nah ini yaitu 935,07 mili, sudah mendekati dari 1 liter atau 1000 mili. Oke, selanjutnya adalah pengujian dari sensor flow air yaitu YFS 201, yang dimana video sebelumnya saya sudah melakukan kalibrasi dan saya ukur menggunakan gelas ukur, dan hasilnya itu sudah cukup akurat untuk mendekati hasil dari air yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya saya akan coba langsung pada alat yang sudah dipasang pada kandang. Nah, di sini kondisi keran sudah saya buka dan air langsung mengalir untuk membersihkan kandang. Nah, bisa dilihat di sini untuk datanya yang keluar yaitu sebanyak sebanyak 1618 mili atau 1 liter 618 mili. Nah, untuk pada tuyas sendiri juga sudah masuk datanya. Nah, ini 1618 mili. Nah, dari penyiraman ini juga mempengaruhi dari sensor gas, yaitu sekalian untuk membersihkan kandang. Maka dari hasil gas MQ1 dan MQ2 ini nilai ppm akan mengecil karena kotoran sudah disiram oleh air. Baik, ini merupakan kondisi awal kandang yang dimana masih banyak terdapat kotoran bebek yang menumpuk di sekitar area kandang. Nah, selanjutnya akan saya lakukan pengujian dari sensor gas ini dan juga akan mengaktifkan dari solenoid valve agar langsung melakukan proses penyiraman. Baik, selanjutnya adalah pengujian inti dari topi ini, yaitu menguji dari sensor MQ4 agar dapat mendeteksi gas metana dengan optimal dan juga mengaktifkan dari relay dan juga membuka katup dari ketiga solenoid ini. Nah, cara pengujiannya saya sama seperti tadi, mendekatkan kotoran bebek ini ke depan sensor dari gas MQ4. Nah, guna untuk mempercepat proses mendeteksi gasnya, hanya untuk pengujian saja. Nah, untuk di tampilan layar MQTT juga terus menampilkan update terbaru. Nah, ini sudah mendeteksi. Nah, alirannya cukup deras, dan ini juga sudah untuk proses menyiram. Nah, ini akan berhenti jika kondisi gas sudah otomatis aman. Nah, ini sudah mati. Kita lihat pada layar. Nah, yang dimana sebelumnya itu adalah kondisi gas bahaya dengan kadar itu 236, dan di sini juga terdapat volume air yang dikeluarkan yaitu sebanyak 839. Kemudian terus naik selama penyiraman menjadi 1633. Nah, pada saat gas aman akan langsung mati, solenoidnya ditutup maksudnya, dan dari gas MQ4 mendeteksi 93. Kemudian untuk dari tuya sendiri juga sudah mendapatkan hasil. Nah, ini sudah masuk juga datanya.
Sebelumnya itu gas bahaya 161 sudah melebihi dengan total air 1633. Nah, jadi untuk dari data secara real time yaitu 15.36 tadi juga sudah masuk. Nah, sekarang sudah 15.38. Nah, ini data yang sebelumnya. Dan yang terbaru akan terus terupdate. Untuk sekarang 15.38 dengan suhu 27, gas MQ131, MQ2 nya kembali ke 0 karena sudah tidak terdeteksi gas. Kemudian gas aman dengan suhu 27,80 karena dia ada proses penyiraman. Nah, ini naik kembali dan juga tidak ada aktivitas air karena air tidak mengalir. Nah, ini merupakan kondisi kandang setelah dilakukan proses pengujian tadi, yaitu pengujian gas MQ4 untuk mendeteksi kotoran bebek dan juga mengaktifkan relay dan juga membuka katup dari solenoid valve. Nah, di mana dapat terlihat perbedaannya sudah cukup bersih. Nah, sudah cukup menghilang dari kotoran-kotoran bebek yang menumpuk. Jadi ini merupakan bekas di mana aliran air yang keluar lalu mengalir ke sana dan langsung masuk ke pembuangan air. Oke, ini merupakan tampilan dari aplikasi IoT MQTT Panel yang dimana di sini terdapat update terbaru secara real time dari gas sensor MQ4, yang dimana warna merah itu adalah gas sensor yang nomor 1 dan gas sensor nomor 2 yang warna biru. Nah, bisa dilihat di sini untuk pada jam 15.47 yaitu 36 ppm. Kemudian untuk yang biru ini berada 3 ppm lebih rendah dia. Kemudian sensor MQ4 yang nomor 1 itu terus mendeteksi gas. Kemudian untuk suhu kandang juga terdeteksi 27,8 derajat Celcius. Di sini ada indikator status gas jika bahaya akan berubah warna dan juga status suhu juga akan berubah warna untuk memberi informasi. Kemudian untuk volume air ini di sini mendeteksi seberapa banyak air yang dikeluarkan selama proses pengujian tadi. Baik, itu dia merupakan hasil dari pengujian skripsi saya, yang dimana semua alat sudah berfungsi dengan cukup baik, mulai dari mendeteksi gas, sensor suhu, sensor flow air, dan juga aktivasi dari relay dan juga pembukaan katup dari solenoid valve. Nah, yang dimana untuk pengiriman data ke web dan juga aplikasi sudah sangat baik. Dengan selisih beberapa detik, namun semua data dapat terkirim dengan sukses 100%, sehingga semua data dapat ditampilkan secara jelas. Nah, ini merupakan hasil dari skripsi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah dalam penjelasan pengujian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.